Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa kajianmu Magelang, hari ini merupakan hari pertama Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang memang sudah ditunggu oleh banyak orang karena kemuliaan bulan ini. Bismillah, hari ini kembali kajianmu menyapa kepada pemirsa seluruhnya. Setelah sekian lama kajianmu memang mulai hadir, kalau tidak keliru sejak April 2020 sehingga sampai hari ini sudah sekian lama. Dan insya Allah hari ini akan setiap hari selama Ramadan kajianmu hadir untuk menyapa berkaitan dengan pendampingan, pembimbingan, kegiatan pengamalan ajaran Islam yang berkaitan dengan Islam berkemajuan. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, kita mengetahui bahwa sebagai manusia kita memiliki 3 unsur utama. Unsur yang pertama adalah body, badan. Unsur yang kedua adalah mind, akal. Dan unsur yang ketiga adalah soul, roh. Nah, ketiganya membutuhkan asupan. Nah, asupan body, asupan untuk badan adalah makanan, minuman. Namanya serabi, namanya jagung, bermacam-macam lah itu. Minuman yang beragam dan lain-lain, kita tahu itu. Tanpa asupan itu, maka body kita tidak tumbuh berkembang, tidak hidup. Nah, asupan yang untuk unsur kedua akal adalah ilmu. Dengan ilmu itu menjadikan kemudian akal berkembang, terus berkembang. Tambah ilmu, tambah berkembang, terus saja semacam itu. Nah, unsur yang ketiga adalah soul, roh. Roh itu merupakan unsur yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka tampak sekali bahwa asupan roh adalah peribadahan. Nah, bulan Ramadan seperti kita ketahui adalah bulan peribadahan. Di dalamnya sering disebut Shaumu Ramadan, itu ketika siang hari yaitu berpuasa, tapi malam harinya adalah Qiyamu Ramadan, melaksanakan atau mendirikan sholat malam. Nah, kesempatan itulah untuk roh kita, secara rohani kita yang betul-betul membutuhkan asupan yang semacam itu, insya Allah kita akan sungguhi ketika Ramadan. Kesempatan selama 1 bulan memungkinkan kita isi. Setiap hari ada siraman rohani dari kajianmu, memungkinkan nanti pemirsa mengikutinya, dan itu akan ditayangkan terus, menjadikan kemudian secara pelan tetapi pasti ada pendampingan, pembimbingan untuk kehidupan rohani manusia sesuai dengan pemahaman kita. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, kita mengetahui bahwa roh itu ada yang menyebutkan secara kualitas hanya 2 macam, roh muda dan roh tua. Mirip dengan apabila nangka. Nangka itu ada yang nangka berwarna hijau, berarti masih muda.
Nanti apabila sudah berwarna kuning adalah nangka yang sudah tua. Ya, nangka muda, lalu di situ adalah roh muda, adalah roh yang pemiliknya itu masih bersifat kekanak-kanakan, berkeluh kesah, ya hari-harinya berkeluh kesah. Yang bersangkutan minimalis, pemarah, ya seperti anak-anak lah, kekanak-kanakan yang semacam itu. Segala sesuatunya dipikir secara negatif. Itulah yang melekat pada roh muda. Nah, roh tua sebaliknya, roh yang dewasa, roh yang memahami keadaan, roh yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Nah, roh dewasa, roh tua itu roh yang memang memanfaatkan persoalan hidup manusia, kemudian untuk mendewasakan diri. Nah, setiap manusia itu dilahirkan dengan roh muda. Ya tentu saja. Dan ikhtiar untuk mendewasakan salah satunya lewat peribadahan dan salah satunya lewat Ramadan. Nah, ini kesempatan kita untuk mendewasakan diri. Pelan tetapi pasti menjadikan kemudian insya Allah kita kemudian meningkat, pelan-pelan meningkat dari roh muda untuk mendewasa. Tidak setiap manusia dengan roh muda mampu menjadi roh tua, tidak setiap. Nah, kita mengetahui apa yang mendewasakan adalah masalah-masalah hidup. Yang mendewasakan berkaitan dengan pendidikan misalnya. Orang yang dididik maka kemudian rohnya akan mendewasa. Tapi agama juga begitu. Agama juga begitu. Akan mendewasakan. Nah, hal-hal yang bisa mendewasakan semacam itu memungkinkan kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh untuk memahami hidup. Karena hidup ini betul-betul bukan kita yang berkehendak, tapi Allah yang menghendaki kita hidup, maka hidup kita juga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita, maka kita sungguh itu. Itulah ikhtiar kita untuk mendewasakan roh kita. Nah, banyak sekali nanti dalam ayat Al-Quran kaitannya dengan kehidupan, kaitannya dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan yang bersifat umum, itu menjadikan kita nanti pelan tetapi pasti bisa mendewasakan diri secara roh, tapi juga sekaligus peribadahan kita pelan tetapi pasti akan mendapat bimbingan, pendampingan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti akan mengisi dalam kajianmu kali ini. Saudara pemirsa kajianmu Kabupaten Magelang, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang berusaha secara maksimal Ramadan 1446 Hijriah ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kita akan mengarungi selama 1 bulan ini, mengarungi waktu 1 bulan ini, memanfaatkan kesempatan 1 bulan ini, dan kita akan menikmati proses, menjalani proses dan menikmati proses ketika kita Ramadan ini dengan orang-orang sering menyebut hadapi masalahnya, hayati apa yang terjadi pada diri kita, dan nikmati apa yang ada sehingga kita selalu saja dalam keadaan bersyukur. Nah, sering disebutkan bahwa sungguh menakjubkan persoalan yang dihadapi oleh mukmin apabila mukmin itu menghadapi persoalan, dia akan selalu bersabar. Ketika menghadapi kenikmatan, dia akan selalu bersyukur. Kesabaran dan kesyukuran itu adalah 2 kata kunci yang dimiliki oleh manusia-manusia mukmin, manusia-manusia yang memang dengan roh dewasa. Nah, oleh karena itu, mari warga seluruhnya, umat Islam
Indonesia, khususnya di Kabupaten Magelang, mari kita gunakan forum kajianmu, sajian dari kajianmu, yang insya Allah setiap hari akan menyapa dan memberikan bimbingan. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang dengan ini mengantarkan betul-betul kepada warga, kepada umat Islam untuk mari selalu kita gunakan kemanfaatan apa yang disampaikan Allah kepada kita dengan penuh syukur, kita gunakan apa saja yang ada, kemudian kita manfaatkan semaksimal mungkin agar kemanfaatan hidup kita bertambah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami memberikan ikut berdoa semoga semua pemirsa kajianmu Magelang diberi sehat lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin untuk mengisi kesempatan hidup di dunia yang hanya sekali ini dengan pilihan-pilihan amal yang benar, yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sewaktu-waktu kemudian Allah memanggil kita, semoga kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.